Kado ulang tahun mengerikan Vladimir Putin, rudal nuklir penghancur Amerika siap dikerahkan. Pada 7 Oktober 2020, Vladimir Vladimirovich Putin berulang tahun. Usia Presiden Rusia ini telah bertambah dan kini genap menjadi 68 tahun. Perlu diketahui, Putin lahir pada 7 Oktober 1952 di kota Leningrad, Republik Sosialis Federatif Soviet Rusia atau Uni Soviet, sekarang bernama Saint Petersburg, Federasi Rusia. Nah, di hari ulang tahun ke-68-nya, Putin mendapatkan kado yang berbeda dan mungkin tak pernah didapatkan pemimpin dunia lainnya. Kadonya pun tak main-main, pokoknya mengerikan. Ya, di hari spesial ini, militer Rusia menghadiahkan Putin rudal pembunuh tercepat di dunia, yaitu rudal jelajah hipersonik Zircon. Walau namanya hadiah, rudal berbobot 300-400 kg itu tak diserahkan langsung ke Vladimir Putin. Tapi rudal itu untuk pertama kalinya berhasil diluncurkan militer Rusia di hari ulang tahun Putin. Dalam siaran resmi yang dilansir Viva Militer dari Kementerian Pertahanan Rusia, Zircon berhasil diluncurkan dari kapal fregat Admiral Gorshkov di perairan Laut Putih. Rudal meluncur dengan mulus dan berhasil mencapai sasaran tembak dengan jarak 450 km dengan kecepatan lebih 8 Mach atau setara 6.090 hingga 6.851 mph. 9.800 hingga 11.025 km per jam atau 2,722,2 hingga 3,062,6 ms. Putin pernah mengancam Amerika Serikat dengan rudal ini. Jika Rusia mau, rudal Zircon cuma butuh waktu kurang dari 5 menit untuk menghancurkan negeri paman Sam. Dan yang ngerinya lagi, rudal itu mampu membawa hulu ledak nuklir. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan tes tembak rudal hipersonik Zircon dari sebuah kapal perang berhasil menghantam target dengan akurat. Washington merasa khawatir karena tidak memiliki sistem pertahanan yang bisa menghalau senjata hipersonik tersebut. Moskow menyatakan rudal hipersonik Zircon tak hanya mampu menargetkan objek di laut tapi juga sasaran di darat. Uji coba misil pembunuh kapal musuh ini berlangsung hari Minggu lalu. Senjata yang mampu melesat dengan kecepatan 6.000 mph ini ditembakkan dari kapal perang Admiral Gorshkov di ujung utara Rusia. Tes rudal hipersonik Zircon berhasil diselesaikan, kata Kementerian Pertahanan setempat dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Russia Today. Uji peluncuran dari fregat Admiral dari Uni Soviet telah mengonfirmasi karakteristik taktis dan teknis yang unik dari rudal ini dalam hal jangkauan dan akurasi tembakan, serta kecepatan penerbangan hipersoniknya, lanjut kementerian tersebut. Misil ini telah dikembangkan selama 20 tahun terakhir, namun uji tembak baru dimulai awal tahun ini. Kapal perang Admiral Gorshkov yang digunakan untuk menembakkan misil tersebut telah meninggalkan pangkalan Angkatan Laut Belomorsky sejak pekan lalu. Misil Zircon dapat terbang dengan jangkauan hingga 600 mil yang berarti dapat mencapai targetnya hanya dalam 7 menit. Awal tahun ini, senjata itu juga diuji tembak terhadap sasaran darat di pegunungan Ural Utara. Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat untuk Riset dan Rekayasa, Michael D. Griffin, telah menyatakan keprihatinan besar tentang pembukaan celah rudal baru antara Amerika dan juga Rusia. Kami hari ini tidak memiliki sistem yang dapat membuat mereka, Rusia dan China dalam risiko dengan cara yang sesuai, dan kami tidak memiliki pertahanan terhadap sistem-sistem senjata itu, katanya. Seperti dilansir Daily Star, jika mereka memilih untuk mempekerjakannya, kita akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Paparnya, kami bermain mengejar bola, tuturnya. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, pasukan pertahanan udara Iran telah mengoperasikan 4 batalion S-300 PMU-2 upgraded, termasuk peluncur plus peralatan deteksi target dan radar yang menyertainya. Selain itu, industri pertahanan domestik Iran telah membangun berbagai sistem pertahanan udara kelas 1, termasuk BFR 373 dan Kordat 3, dirilis sputniknews.com pada Minggu 4 Oktober 2020.
Moskow tidak akan memiliki masalah dalam menjual sistem pertahanan udara S-400 ke Iran, ujar kata Duta Besar Rusia Levan Zavagarian. Seperti yang Anda ketahui, S-300 telah dikirimkan. Rusia tidak memiliki masalah mengirimkan S-400 ke Iran. Ini tidak pernah menjadi masalah sejak awal, kata Zakarian. Berbicara kepada surat kabar Iran, Resalat dalam sebuah wawancara yang diterbitkan Sabtu 3 Oktober 2020 kemarin. Mengomentari ancaman Amerika Serikat untuk mencoba memperpanjang embargo senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Teheran tanpa batas waktu, diplomat itu menekankan bahwa Moskow tidak akan terintimidasi oleh tekanan Amerika Serikat, akan menepati komitmen yang dibuat, dan akan bersedia mendengarkan tawaran dari pihak Iran yang akan membeli senjata Rusia saat embargo PBB berakhir pada 18 Oktober 2020. Zakarian juga mengenang bahwa segera setelah pemerintahan Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran pada Mei 2018, Moskow mengambil sikap tegas terhadap Amerika Serikat dan meminta 3 penandatanganan kesepakatan Eropa untuk berdiri bersamaan dengan kami. Tapi masalah yang ingin saya tangani sangatlah penting. Ketiga negara Eropa tidak mendukung Amerika Serikat, tetapi mereka juga terus mengkritik aktivitas Iran di kawasan itu. Di satu sisi, mereka mengatakan embargo senjata terhadap Iran harus dicabut, dan di sisi lain mereka mengatakan bahwa Iran tidak boleh melanjutkan aktivitasnya. Pihak Rusia telah mengatakan sejak awal bahwa tidak akan ada masalah dalam menjual senjata ke Iran mulai 19 Oktober 2020, tegasnya. Bulan lalu setelah upaya untuk memperpanjang embargo senjata internasional terhadap Iran gagal di PBB, Washington mengancam akan memberlakukan kekuatan penuh sanksi sekunder terhadap produsen senjata manapun yang berurusan dengan Iran. S-400 untuk Iran. Iran sudah memiliki pengalaman dengan peralatan militer buatan Rusia, termasuk sistem pertahanan udara S-300. Pada bulan Agustus 2020 lalu, Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Amir Hatami memeriksa sistem S-400 selama perjalanan ke Rusia untuk pameran militer Army 2002 di luar Moskow. S-400 saat ini adalah sistem pertahanan udara mobil jalan paling canggih di gudang senjata Rusia dan mampu menembak jatuh segala sesuatu mulai dari pesawat musuh, helikopter dan drone hingga rudal balistik dan jelajah pada jarak hingga 4.000 km ataupun 400 km. Selain Rusia, sistem ini dioperasikan oleh China, Belarusia dan juga Turki. Dengan India mengharapkan untuk segera menerima beberapa resimen dari sistem tersebut. Penilaian tahun 2019 oleh Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat menunjukkan bahwa Iran mungkin tertarik untuk membeli S-400 Rusia. Sistem pertahanan pantai K-300B Bastion, pesawat tempur Su-30 dan tank tempur utama T-90 setelah embargo berakhir. Pada bulan September 2020, Komandan Pasukan Dirgantara Korps Pengawal Revolusi Iran Amir Ali Haji Zazed mengumumkan bahwa selain mengimpor senjata, pencabutan embargo akan memungkinkan Iran untuk mengekspor peralatan militernya ke luar negeri sesuai sepenuhnya dengan hukum internasional. Selama dekade terakhir, industri pertahanan Iran telah mengambil langkah besar dalam pembuatan perangkat keras militer canggih, mulai dari rudal, tank, dan pesawat hingga kapal perang, sistem radar, dan bahkan satelit yang diproduksi di dalam negeri. Peralatan pertahanan udara baru Iran secara khusus membuktikan nilainya pada Juni 2019 ketika sistem rudal jarak menengah Korda 3 menembakkan drone mengintai Global Hawk AS senilai $220 juta dari langit setelah secara ilegal memasuki wilayah udara Iran di atas Selat Hormuz.